Halo, perkenalkan nama saya Marisiana Fidilu dengan nomor induk mahasiswa 215201112, jurusan S1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Video ini dibuat untuk mereview kembali materi yang saya pahami yang telah diberikan oleh dosen berkaitan dengan mata kuliah teori pemerintahan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori pemerintahan yang saya pahami. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di suatu wilayah yang umumnya adalah negara. Kita tahu bahwa pemerintahan umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada zaman modern sekarang, pemerintahan dimonopoli secara formal oleh negara. Negara secara konkret itu berbicara mengenai birokrasi. Karena berbicara tentang birokrasi, berarti berbicara tentang perkantoran mengenai pejabat. Menurut cara pandang Febrian, negara sebagai masyarakat manusia yang memonopoli sarana pemerintahan itu begitu beragam karena pemerintahan ini bersifat universal. Pemerintahan itu membutuhkan birokrasi, tetapi pemerintahan bukan sekadar birokrasi. Pemerintahan membutuhkan birokrasi, tetapi bukan berarti pemerintahan itu berwajah birokrasi. Dalam teori pemerintahan ini, terdapat hakikat pemerintahan. Dalam hakikat ini, terdapat upaya untuk menghubungkan antara pemerintah dengan manusia. Ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Kita sering mendengar pemerintah harus memanusiakan manusia. Hal ini merupakan kebajikan. Kadang kita memahami memanusiakan manusia itu dalam pengertian menghargai secara personal. Para profesor juga mengatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang mengelola dinas-dinas umum untuk melayani dan membahagiakan manusia. Dalam hakikat ilmu pemerintahan, kita akan membahas terkait mengapa pemerintahan itu hadir. Ini ada dua cara pandang yang sering dikutip. Yang satu itu datang dari Thomas Hobbes. Ia mengatakan, pemerintah itu hadir karena watak manusia itu adalah setan. Tetapi kita manusia juga bisa memaknai bahwa kehadiran kekuasaan yang absolut yang ada di tangan penguasa atau pemerintah itu bukan semata-mata untuk absolutisme, untuk menjamin kebebasan. Yang kedua itu datang dari James Madison, Presiden keempat Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa pemerintahan itu hadir karena manusia itu bukan malaikat. Yang kedua, kita bisa memahami pemerintahan itu dari hakikat manusia. Manusia pasti punya kepentingan, punya pengetahuan, punya akal sehat, punya nalar, dan punya nilai moral dan etika. Kalau pemerintah yang berkuasa sehari-hari itu namanya pemerintah milik rakyat. Kalau negara itu milik warga. Nanti tugasnya pemerintah itu menyelenggarakan pemerintahan. Yang paling penting itu adalah mengatur, mengurus, mengendalikan negara agar negara itu memberikan pelayanan dan perlindungan. Yang berikut, kesulitan memahami ilmu pemerintahan. Begitu banyak orang-orang atau mahasiswa yang bertanya, apa perbedaan ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaji tentang pemerintahan, khususnya ilmu politik,
dan administrasi publik. Pertanyaan ini sebuah kesulitan untuk memahami pemerintah dan ilmu pemerintahan. Tidak ada kesepakatan bersama untuk menjawab pertanyaan ini di kalangan sarjana ilmu pemerintahan. Ada yang paling mainstream paling banyak itu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu mandiri, yang lepas dari politik. Tetapi argumen ini tidak layak didukung dengan pandangan yang lebih epistemologi, yang lebih dalam dan luas. Pemerintah ini mengandung dua proses, yaitu proses politik dan proses administrasi. Yang politik berbicara tentang pilihan, tentang kehendak, tentang keputusan, sedangkan yang administrasi itu dia berbicara tentang bagaimana mewujudkan, mengerjakan keputusan. Misalnya kita berbicara tentang pilkada, bicara tentang partai politik, itu bagian dari ilmu politik. Pemerintahan ini fenomena kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita bicara apapun, pasti itu berkaitan dengan pemerintahan. Yang berikutnya itu membongkar ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Ilmu pemerintahan ini mengingkari pemerintah. Prinsip dasarnya pemerintahan itu hadir karena politik dibentuk oleh proses politik setiap 5 tahun sekali. Eksekutif, legislatif dibentuk melalui pemilihan hukum rakyat 5 tahun sekali. Ilmu pemerintahan itu bekerja membuat keputusan, membuat undang-undang, kemudian dia menjalankan dengan politik hukum dan administrasi. Politik juga melekat pada manusia, tidak bisa dipisahkan dari manusia. Karena manusia makhluk politik, selain makhluk sosial, makhluk ekonomi, dan makhluk budaya. Dalam ilmu pemerintahan, ada 3 kerangka besar atau sudut pandang untuk memahami makna pemerintahan. Yang pertama dari sisi bahasa atau etimologi. Yang kedua dari sisi hukum formal yang ditulis secara eksklusi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan bisa dipandang lebih luas atau lebih dalam dengan kacamata ilmu dari antologi atau etimologi, sehingga yang ketiga ini melibatkan juga konsep maupun praktik government. Dari sisi bahasa, ada 3 suku kata dasarnya itu adalah perintah, sisipan perintah, ditambah pemerintahan. Perintah itu makna dasarnya adalah menyuruh. Menurut Profesor Kasyanugraha, kata perintah ini mempunyai asal-usul dengan kata tita sama dengan kehendak yang disebut berkuasa dengan politik tanpa hukum. Pemerintahan sebagai gagasan tujuannya untuk memperluas atau memperdalam pengetahuan tentang ilmu pemerintahan. Pemerintahan sebagai ilmu atau praktik, kata kuncinya itu adalah luas dan dalam. Artinya kita bisa menemukan hakikat, menemukan makna yang lebih hukum, bukan sekadar praktek perkantoran. Bahwa orang-orang yang di dalam pemerintahan bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Ilmu pemerintahan sangat sempit, sangat dangkal, dan sempitnya sibuk dengan perkantoran. Sejarah pemerintahan sibuk pada objek material, objek formal, pada eksekutif. Di ilmu pemerintahan hanya ada 1 mata kuliah saja, yaitu tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kita perlu tahu bahwa ilmu pemerintahan hanya berisi informasi tentang pemerintah Republik Indonesia, bukan pula ajaran. Karena selama ini kita tersesat pada ajaran.
Ilmu pemerintahan bukan ilmu yang memproduksi orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yang sibuk dengan dirinya sendiri dalam kantor atau organisasi. Dan yang paling terakhir ini, sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan sebagai arena. Arena ini mengandung dua hal, yaitu tempat dan kegiatan. Arena itu tempat untuk bertanding atau berkontestasi. Arena itu sebagai lapangan sepak bola. Pemerintahan itu semacam sepak bola. Itu metafora demokrasi. Ada kebebasan dan ada kerjasama. Ini yang menariknya karena ada wasit untuk mengatur jalannya pertandingan dalam suatu pertandingan sepak bola. Makna pemerintahan sebagai arena ada beragam juga. Untuk melihat fenomena pemerintahan sebagai arena yang melahirkan study of government yang dikaji dengan berbagai ilmu atau perspektif, dan tentu adanya pemerintahan ini bukan hanya kantor. Berbicara tentang arena ini lebih banyak berbicara tentang realitas atau kenyataan. Sekian dan terima kasih.